Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Yeni Fitriani, Ina Novitasari, dan Marwa Ahmadi. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Prinsip-prinsip perencanaan program pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan program pendidikan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien mungkin. Adapun beberapa definisi perencanaan menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Combs, perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya. Yang kedua, menurut Gurch, perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Adalah tugas dari perencanaan pendidikan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat masa yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya Vina Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur perencanaan program pendidikan. Unsur perencanaan program pendidikan menurut Endang Sunario ada 4 unsur. Yang pertama ada unsur kuantitatif. Unsur kuantitatif merupakan perencanaan pendidikan dilakukan berdasarkan pendekatan terhadap permintaan masyarakat. Yang kedua, unsur kualitatif. Unsur kualitatif ini berarti perencanaan terhadap peningkatan kemampuan pengetahuan serta keterampilan peserta didik dan sebagai ukuran keberhasilan dan kualitas pendidikan. Misalnya saja, peserta didik menunjukkan prestasi belajar dan dapat menerapkan hasil belajarnya sesuai dengan tuntunan lingkungannya. Yang ketiga ada unsur relevansi. Unsur relevansi menekankan pada hubungan antara pendidikan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan serta perubahan yang terjadi di masyarakat dan kecenderungan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada unsur efisiensi. Unsur efisiensi merupakan indikator efisiensi perencanaan dapat terlihat di berbagai hal dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya, tinggi rendahnya angka putus sekolah, sistem manajemen yang lamban, dan lingkungan yang kurang menunjang. Menurut Yusuf Enoch, unsur-unsur perencanaan program pendidikan meliputi yang pertama, keadaan sekarang, yang kedua, keadaan yang diharapkan yang akan dituju dan dicapai, dan yang terakhir, ada strategi untuk mencapai sasaran. Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Yang pertama, perencanaan interdisipliner. Karena pendidikan sesungguhnya interdisipliner, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia. Yang kedua, perencanaan itu fleksibel, dalam arti tidak kaku, tetapi dinamis, serta responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Karena itu, planner perlu memberikan ruang gerak yang tepat, terutama dalam penyusunan rencana. Yang ketiga, perencanaan itu objektif, rasional, dalam arti untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat saja. Yang keempat, perencanaan itu tidak dimulai dari nol, tetapi dari apa yang dimiliki. Hal ini berarti segala potensi yang tersedia merupakan aset yang perlu digunakan secara efisien dan optimal. Yang kelima, perencanaan itu wahana untuk menghimpun kekuatan-kekuatan secara terkoordinir. Dalam arti, segala kekuatan dan modal dasar perlu dihimpun secara terkoordinasikan untuk digunakan secermat mungkin untuk kepentingan pembangunan pendidikan. Yang keenam, perencanaan itu disusun dengan data perencanaan. Tanpa data tidak memiliki kekuatan yang dapat diandalkan. Yang ketujuh, perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri, tidak berdasarkan pada kekuatan orang lain. Karena perencanaan yang berdasarkan kepada kekuatan bangsa lain
akan tidak stabil dan mudah menjadi objek politik. Yang kedelapan, perencanaan itu komprehensif dan ilmiah, dalam arti mencakup aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematis dengan menggunakan prinsip dan konsep keilmuan. Yang terakhir yaitu ruang lingkup perencanaan pendidikan. Ruang lingkup perencanaan pendidikan dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain yang pertama yaitu ditinjau dari aspek spesialnya, yaitu perencanaan pendidikan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang, tempat, atau batasan wilayah. Perencanaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu A. Perencanaan pendidikan nasional, yaitu mencakup seluruh proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang diatur dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. B. Perencanaan pendidikan regional, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional tertentu. Misalnya, perencanaan pengembangan layanan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, yang menyangkut seluruh jenis layanan pendidikan di semua jenjang untuk daerah atau provinsi tertentu. C. Perencanaan pendidikan kelembagaan, yaitu perencanaan pendidikan mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu. Misalnya, perencanaan pengembangan layanan pendidikan sekolah menengah atas. 2. Yaitu ditinjau dari aspek sifat dan karakteristik modelnya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, A. Perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses pembangunan pendidikan yang esensial dalam koridor perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, perencanaan pendidikan ada keterpaduan atau keterkaitan secara sistemik dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. B. Perencanaan pendidikan komprehensif, yaitu perencanaan pendidikan yang disusun secara sistematik, rasional, objektif, yang menyangkut keseluruhan konsep penting dalam layanan pendidikan, sehingga perencanaan itu memberikan suatu pemahaman yang lengkap atau sempurna tentang apa dan bagaimana memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. C. Perencanaan pendidikan strategik, yaitu perencanaan pendidikan yang mengandung pokok-pokok perencanaan untuk menjawab persoalan atau opini atau isu mutakhir yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Misalnya, persoalan yang dihadapi dunia pendidikan sekarang adalah masalah rendahnya kualitas guru. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.